Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya dalam Renungan Blessing Morning. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Matius 9 ayat yang ke-20 dan 21, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini, kami kembali datang di hadapan-Mu Bapa di surga, bersyukur untuk pagi baru yang akan kami lewati dan kami akan mengawalinya dengan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat, kami mohon penyertaan-Mu, dan kiranya Engkau yang akan memberikan Roh Kudus-Mu supaya hati kami, pikiran kami boleh terbuka untuk menerima setiap perkataan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema jangan menyerah. Para pendengar, pernahkah mendengar sebuah kisah dari seorang yang lahir tanpa tangan dan kaki yang bernama Nick Vujicic? Dia mengalami sebuah kondisi langka yang disebut tetra amelia syndrome. Sejak kecil ia mengalami bullying, depresi, bahkan ia juga pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebuah titik balik terjadi ketika ia menyadari bahwa hidupnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nick tidak menyerah. Nick di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, justru memilih untuk menginspirasi dunia. Ia menjadi pembicara internasional, mendirikan organisasi nirlaba, menulis buku, dan membangun keluarga yang bahagia. Dengan tubuh yang terbatas, ia menunjukkan bahwa semangat dan iman bisa membawa kita melampaui keterbatasan apapun. Satu pernyataannya adalah demikian, jika saya gagal dan jatuh, saya akan mencoba lagi. Saya tidak menyerah. Saya tidak membutuhkan tangan dan kaki untuk memeluk orang dan menyentuh hati mereka. Kisah Nick tetap menjadi sumber inspirasi luar biasa, bahkan hingga tahun-tahun terakhir hidupnya. Pada bulan September 2024, ketika Nick Vujicic dikabarkan telah meninggal pada usia 41 tahun akibat kondisi kesehatannya yang kritis. Namun, semangat untuk tidak menyerah dengan keadaan menjadi inspirasi bagi kita. Kondisi fisiknya memang tidak berubah, cacat fisiknya tidak berubah, namun pantang menyerah membuatnya bangkit dan menjadi berkat bagi banyak orang. Para pendengar yang terkasih, senada dengan kisah di atas, seorang wanita yang dikisahkan di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang kita baca tadi menjelaskan tentang seorang wanita yang sedang mengalami sakit pendarahan. Sakitnya sudah cukup lama, yaitu 12 tahun. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 disebutkan ia telah menghabiskan hartanya untuk berobat. Namun keadaannya semakin memburuk. Sementara Injil Lukas menyebutkan
bahwa ia tidak memiliki apapun karena semua hartanya sudah digunakan untuk berobat. Disebutkan pula bahwa tidak ada siapapun yang bisa menyembuhkannya. Sakit pendarahannya membuat ia terisolasi dari orang lain, bahkan menjauhkannya dari peribadahan di bait Allah. Ia membutuhkan pemulihan dari Yesus atas tubuhnya, jiwanya, dan juga rohnya. Semua hal yang dihadapinya pasti bisa menggerogoti pengharapannya ataupun menggerus imannya. Rupanya ia masih menyimpan setitik harapan. Ia tetap bertekun di dalam pengharapannya, meski sangatlah lama. Ketika ia mendengar tentang kedatangan Yesus, ia seperti mendapat sebuah kekuatan baru. Ia berjalan mengatasi rasa sakitnya, tekadnya yang kuat, demikian juga imannya yang kuat membuat ia bertindak melawan keterbatasannya. Dengan keyakinan penuh ia memegang ujung jubah Yesus. Di tengah kerumunan besar dan juga status sosialnya sebagai orang yang dianggap najis, ia tetap berani mendekati Yesus. Ia menembus batas stigma dan kelemahan untuk menjamah Yesus. Iman yang benar adalah iman yang mau bergerak maju ke arah Yesus. Iman yang benar adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif dan diam saja. Apa hasilnya? Tuhan merespon untuk mereka yang tidak menyerah. Di dalam Markus pasal yang kelima ayat 34, di sana kita melihat bagaimana Yesus memberikan respon atas apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ketika Yesus mengetahui ada seorang yang menjamah ujung jubahnya, dia berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Pemulihan yang sempurna menyentuh roh, jiwa, dan tubuhnya. Wanita yang sakit pendarahan ini bukan hanya sembuh oleh sakit dan tubuhnya menjadi sehat kembali, tetapi jiwanya dipulihkan. Rohnya kembali menjadi kuat. Sebuah berkat ganda bagi perempuan yang bertahan dan tidak menyerah di masa penderitaannya. Pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan, beratnya jenis beban yang sedang kita tanggung atau lamanya persoalan yang kita hadapi tidaklah akan membuat Tuhan menyerah. Itu juga tidak akan menjadi soal baginya. Ia tetaplah Allah yang berkuasa atas hidup ini. Ia mampu menolong. Maka dari itu, janganlah menyerah, tetapi marilah kita berserah kepadanya. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita belajar dari perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun, tetapi dia tidak menyerah akan keadaannya. Dia berjuang untuk bertemu Yesus, dan di dalam perjumpaannya dengan Yesus, dia memperoleh kesembuhan, baik rohnya, jiwanya, maupun tubuhnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong para kekasih Tuhan, para pendengar Blessing Morning yang pagi hari ini mungkin datang dengan membawa segala beban berat yang sudah cukup lama. Marilah datang kepada Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk perhatian-Mu yang selalu ada bagi setiap kehidupan orang-orang yang tidak menyerah. Engkau Tuhan kiranya melihat apa yang saat ini sedang dihadapi oleh para pendengar Blessing Morning. Engkau melihat tangan-tangan yang terulur kepadamu, hati yang terarah kepadamu,
sebagai tanda mereka berserah. Ulurkanlah tangan-Mu atas mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan menyembuhkan. Mereka yang saat ini sedang menanti akan berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka, biarlah mereka juga boleh menyaksikan kebesaran Tuhan melalui berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa mempedulikan dan memperhatikan umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.